Shalom dan selamat sore. Puji Tuhan, kita boleh kembali lagi bersama-sama dalam ibadah kapel pada hari ini. Kita percaya dan yakini ini semua adalah berkat pertolongan Tuhan Yesus yang selalu menyertai sepanjang kehidupan kita masing-masing. Baiklah, kita akan memulaikan ibadah pada sore ini. Untuk itu saya persilakan semuanya kita berdiri. Sambil kita berdiri, mari kita menyanyi dalam 2 Sahabat Lama nomor 136, Jam Sembayang yang Kudus. Jam sembayang yang kudus, bila engkau keluh pada Tuhan yang tahu kesusahanmu, dengan hati beriman, biar pergi segera, telah kau rasa sentosa, duduk di situlah. Bersembahyanglah pada Bapanya, dengan nama Isa, turut kehendakmu. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan sebab Engkau baik bagi kehidupan kami masing-masing. Bukti nyata kebaikan-Mu Tuhan, Engkau boleh mempersatukan kami kembali dalam ibadah kapel di hari Jumat ini. Biarlah Tuhan ibadah kami ini boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami dan terlebih boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Untuk menyambut pelayanan firman pada saat ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan Aku Mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, untuk itu mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Terpuji kekal nama-Mu ya Tuhan Allah, di mana cinta kasih-Mu tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Pada sore hari ini ya Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan, dan berilah hikmat kepada kami, sehingga apa yang kami dengar boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan boleh kami praktekannya dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Pembacaan Alkitab kita pada sore hari ini terdapat dalam kitab 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-13 sampai 18 serta pasal 5 ayat yang pertama. Namun, karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, "Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata." Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah, kami semakin merosot. Namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Demikian jauh pembacaan Alkitab kita. Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, surat ini ditulis langsung oleh Paulus yang dikenal dengan surat air mata. Surat ini berusaha untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada pada jemaat di Korintus, di mana ada begitu banyak munculnya guru-guru palsu yang mengklaim bahwa mereka adalah Rasul Kristus, sehingga mereka bertentangan dengan Paulus. Dalam hal ini Paulus membela dirinya terkait dengan jabatannya sebagai rasul. Sebagai bentuk pelayanannya, ada banyak serangan-serangan terhadap Paulus dan tuduhan bahwa ia tidak berani berhadapan langsung dengan lawannya. Dalam pelayanan Paulus, ia tidak henti-henti mengabarkan Injil. Walaupun ia harus menderita berulang-ulang kali, namun ia tetap semangat mengabarkan Injil Kristus. Saudara-saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, begitupun dalam bacaan kita saat ini, ada beberapa teks yang harus kita lihat dan harus kita pahami. Yang pertama, dalam ayat yang ke-13, di sini Rasul Paulus yakin akan pelayanannya. Karena pelayanan itu adalah sebuah keyakinan yang kuat, sebagaimana yang ditulis dalam ayat 13 tersebut. Rasul Paulus mengutipnya dari Mazmur 116 ayat yang ketiga. Dalam hal ini, Paulus merenungi Mazmur ini, serta ia merefleksikan pengalaman imannya dalam pelayanannya kepada jemaat di Korintus. Yang kedua, pelayanan itu merupakan suatu pengharapan. Boleh kita baca ayat yang ke-14. Rasul Paulus telah membicarakan keyakinannya yang kuat. Dalam hal ini ditandai dengan suatu jaminan yang besar
Pada ayat ini juga Paulus hendak menunjukkan dua arah percakapan, yaitu melihat ke belakang dan memandang ke depan, atau belajar dari pengalaman. Paulus memperlihatkan karya Tuhan yang telah berlalu, yakni saat kebangkitan Yesus, dan mengarahkan pandangan yang akan terjadi ke depan, yaitu di mana Allah juga akan membangkitkan kita serta membawa kita di hadapannya. Yang ketiga, pelayanan suatu tanda sebagai ucapan syukur. Bisa kita baca ayat yang ke-15. Dalam ayat ini, Paulus hendak menunjukkan bahwa semua pelayanan yang ia lakukan itu mengakibatkan ia harus menderita. Penderitaan itu dipahami dari kacamata iman, adalah sebagai anugerah dari Tuhan. Dan anugerah tersebut akan menjamah banyak orang dan semakin banyak yang menerima anugerah itu. Sehingga setelah manusia menerima pembaharuan dalam anugerah Tuhan, maka ungkapan rasa syukur akan melimpah kepada Tuhan sebagai sumber dan anugerah itu. Yang keempat, pelayanan sebagai proses pembaharuan yang terus-menerus. Bisa kita baca ayat yang ke-16 sampai dengan pasal 5 ayatnya yang pertama. Dalam ayat ini, Paulus membentangkan rahasia perubahan itu yang terus-menerus dan ia membutuhkan ketabahan hati. Dalam ayat ini juga ada beberapa hal yang ditekankan. Yang pertama, bahwa tubuh yang jasmani ini secara nyata akan melemah. Namun jiwa atau rohani seseorang harus tetap bertumbuh, tidak boleh melemah. Yang kedua, Rasul Paulus yakin bahwa tidak dapat dibandingkan antara penderitaan yang ia alami di dunia ini, kemuliaan yang akan ia terima bersama Bapa dalam kemuliaannya. Yang ketiga, sehubungan dengan kedua penekanan tersebut, bahwa dalam menjalani proses itu, mata setiap orang seharusnya tidak tertuju pada hal-hal yang kelihatan, melainkan kepada hal-hal yang tidak kelihatan juga. Hal-hal yang kelihatan yakni semua yang bersentuhan dengan kita, atau yang biasa disebut dengan yang dapat kita lihat atau rasakan di sekitar kita berada. Tidak dapat dijadikan sebagai pusat perhatian kita, melainkan hal-hal yang tidak kelihatan, yaitu beriman dalam anugerah keselamatan Tuhan yang sedang menghantarkan kita kepada kehidupan. Itulah yang menjadi pusat perhatian kita, sebagaimana janji Yesus sebelum ia naik ke sorga yang tertulis dalam pasal yang kelima ayat yang pertama berkata demikian. Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Untuk itu saudara-saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, jadi pembaharuan batin dalam diri ini mengingatkan kita bahwa pelayanan harus dimulai dalam keyakinan iman yang kuat. Karena pelayanan itu merupakan bagian dari pengharapan kita. Sehingga ketika kita melayani dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kesetiaan kepada Tuhan, niscaya Allah telah menyediakan tempat dalam tatanya kepada kita. Hal itu menjadi jaminan bagi kita. Dan orang-orang yang percaya serta
sesuatu yang tak kelihatan, namun menjadi kepastian yang akan dipenuhi oleh Allah sendiri. Untuk itu, marilah kita pusatkan perhatian kita pada janji Tuhan serta menjadikan pelayanan sebagai gaya hidup kita. Terpujilah Kristus. Amin. Kita saat dalam doa kita berdoa. Terima kasih Allah, terima kasih Yesus atas tuntunan penyertaan-Mu yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Terbukti ya Tuhan, kami ada pada sore hari ini di akhir ibadah kami, itu karena anugerah dan penyertaan Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan karena kami tadi telah mendengarkan oleh kebenaran firman-Mu. Semoga firman-Mu yang kami dengarkan tadi ya Tuhan bisa menjadi pedoman di hari hidup kami. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa buat kampus STT Marturia Palu. Kiranya Engkau memberkati kampus kami ini ya Tuhan, agar semakin maju dan semakin jaya dan memberi teladan bagi semua orang. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa buat saudari kami Angela dan Ayuni ya Tuhan, yang Kau telah bertambahkan usianya 1 tahun lagi. Bapa di surga, kiranya Engkau memberkati mereka ya Tuhan, berikan kesehatan kepada mereka agar mereka selalu senantiasa memuji akan kebenaran nama-Mu. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau memberkati bangsa negara kami ini agar kami semua bisa menciptakan kebenaran yang asalnya dari Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa buat orang tua kami ya Tuhan, yang jauh terpisah maupun yang ada bersama-sama dengan kami. Kiranya Engkau berikan kepada mereka kesehatan, kekuatan, dan kesabaran dalam mendidik kami. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa buat dosen-dosen kami yang ada di kampus ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka, memberkati pekerjaan mereka, memberkati pelayanan mereka. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa buat teman-teman kami yang menjalani KKL ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka, memberikan kesehatan kepada mereka agar mereka bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang diemban kepada mereka ya Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, sebenarnya masih banyak yang kami ingin mintakan kepadamu, tapi sebelum keluar dari tutur kata kami ya Tuhan, dari mulut kami yang penuh dosa ini, Tuhan terlebih dahulu telah mengetahui apa maksud dan tujuan kami. Bapa dalam kerajaan surga, kehidupan kami pada sore hari ini ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Bapa dalam kerajaan surga, ini doa kami yang kami naikkan dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Untuk mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini, saya persilakan semuanya kita untuk berdiri. Sambil kita berdiri, mari kita menyanyi dalam Kidung Jemaat nomor 370, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakar. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus yang baik, sebab Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah kami. Biarlah Tuhan ibadah kapel pada sore hari yang indah ini kiranya boleh mendatangkan berkat bagi kehidupan kami masing-masing, dan terlebih boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, ampuni dosa kami Tuhan. Amin. Dipersilakan duduk kembali, ibadah kita telah selesai.